Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pontius Christopher Siregar untuk renungan hari Sabtu. Kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu berpesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025 adalah tertulis dalam Mazmur 9 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam istilah permainan olahraga bowling atau olahraga biliar, ada istilah pukulan efek domino, di mana pin-pin bowling bisa jatuh semuanya dengan menjatuhkan satu pin bowling saja. Dalam permainan biliar juga demikian. Satu bola disodok, tetapi menyentuh bola yang lain masuk ke lubang gawang. Hal ini saya ungkapkan sebagai pengantar untuk mengaminkan firman ini, agar keterhubungan manusia atau keterikatan antara seorang dengan yang lain terus berjalan dengan baik seperti yang akan disampaikan oleh firman ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur sangat konsisten mengumandangkan himne pujian kepada Tuhan atau doa permohonannya kepada Tuhan pada setiap kesempatan, bahkan kepada setiap orang di sekelilingnya, untuk menceritakan betapa luar biasanya pertolongan Tuhan kepada setiap orang yang mencari Dia. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud pertama sekali tetap menyebut nama Tuhan. Pertama sekali tetap menyebut nama Tuhan, yaitu artinya berbicara tentang nama Tuhan, tentu membayangkan ada sosok zat yang tidak tergambarkan sehingga hanya boleh disebut dengan menyebut namanya. Tentu namanya adalah Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Secara khusus Israel selalu menyebut Allah yang melepaskan nenek moyang kami dari Mesir. Jadi selain menyebut pencipta alam semesta, Israel itu selalu menyebut Allah yang melepaskan nenek moyang kami dari Mesir. Daud sebagai raja yang selalu menghadapi peperangan dari berbagai bangsa selalu merasakan pertolongan Tuhan, sehingga Daud selalu mencari Tuhan dalam setiap tindakan kepemimpinannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita terus mencari Tuhan dalam setiap derap langkah kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, yaitu Matius 6 ayat 33. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara yang mendengarkan renungan ini pasti selalu mencari Tuhan, karena hanya Tuhan menjadi jawaban setiap nafas kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai ada waktu yang berlalu kita tidak mencari Tuhan, karena Dia punya semua jawaban yang kita perlukan, sebagaimana Dia berkata,
Karena Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena tidak pernah Engkau tinggalkan kami sehingga kami harus menyebut nama-Mu dalam setiap desahan napas kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami dari kematian untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih atas syafaat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menggerakkan kami untuk mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Karena hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Bapak di surga, apa yang baik kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada satu hari ini menyelesaikan akhir pekan ini. Lindungi mereka, tolong mereka, kuatkan mereka menjalani kehidupan ini. Apapun aktivitas mereka, Tuhan menyertai mereka. Kuatkan dan mampukan saudara-saudara kami yang sedang terbaring, yang kurang baik kesehatannya, yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Dan kuatkan juga keluarga yang menjaga mereka. Bapak di surga, apa yang baik, besok tanggal 17 Agustus tepat hari Minggu, kami merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80. Biarlah Tuhan, kami juga umat yang percaya bisa merasakan kemerdekaan ini yang sudah 80 tahun. Dan biarlah Tuhan, negara ini menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh bangsa Indonesia di ulang tahun yang sudah 80 tahun, tetapi banyak masih yang tertindas, banyak kemiskinan. Biarlah Tuhan, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya dan juga para menteri bukan hanya omong-omong, bukan hanya punya pidato-pidato yang gagah, tetapi tidak pernah tersampaikan dengan baik melalui kesejahteraan rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan, umur negara kami yang sudah 80 tahun, terus kami berbenah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama di negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang Engkau sempurnakan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, menguatkan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom. Oh